فلتدعوا الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا ذكره يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat secara umum, seyogianya dijadikan salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan arahan pembangunan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu yang dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Komisi 2 Bidang Ekonomi, M. Zaini STHI, di tempat Gudang Kali Tengah Dusun Kejuron, Desa Plosorejo, Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri. Ya rahmatan lil alamin ya habibi ya Muhammad Salam jumpa pemirsa, hari ini 29 Agustus 2020 saya berada di Kecamatan Gampingrejo, di mana di tempat ini saat ini telah dilakukan satu pertemuan kelompok tani. Mereka didampingi dan diberi pelatihan. Pada kesempatan ini adalah dalam rangka reses ataupun masa penggalian aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Kediri, yaitu M. Zaini yang merupakan anggota DPRD untuk Komisi 2 atau Bidang Ekonomi. Ada banyak harapan di mana hari ini kelompok tani atau para masyarakat petani tengah mendapatkan masalah ya, di tengah pandemi, wabah pandemi seperti ini juga banyak yang harus dieksplorasi, tidak hanya mengapresiasi jasa mereka saja di bidang hasil pertanian, namun juga bagaimana tetap menjaga stabilitas harga dan juga mencari solusi-solusi, salah satunya dengan memberikan pelatihan semacam ini. Inilah liputan khusus kami langsung dari Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri. DPRD Kabupaten Kediri dari Partai Demokrat M. Zaini STHI melakukan rises bersama kelompok tani sekecamatan Gampingrejo pada Sabtu 29 Agustus 2020 kemarin, guna untuk menyerap aspirasi masyarakat khususnya di sektor pertanian, agar nantinya mengetahui kebijakan anggaran yang akan datang. Hadir dalam jaring aspirasi masyarakat, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Subianto, Muspika Gampingrejo, perwakilan kepala desa serta kelompok tani di Plosorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami takzimi para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh Dusun Kejuron, Desa Plosorejo. Yang kami hormati Bapak Haji Subianto selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zaini selaku anggota DPRD Kabupaten Kediri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara reses penyerapan aspirasi anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam hal ini yaitu Bapak Muhammad Zaini, terima kasih kami sampaikan. Meniti acara yang selanjutnya, marilah kita sejenak untuk berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Petani. Untuk itu kami permohonkan kepada semuanya untuk berdiri sejenak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembangkan jadi petani, petani itu kerja mulia. Bila ekonomi, rakyat dan negara, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ketahanan pangan, tujuan perjuangan, usaha tani maju, nilai tambah diperhatikan, menu yang berimbang, menjaga kesehatan, lestarikan lingkungan, menyongsong masa depan. Kami persilakan kepada Pak Lurah Desa Plosorejo untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau kami aturkan. Selamat datang Pak Zaini dan Pak Bianto di desa kami. Ini topiknya tentang sawah, tempat rapatnya juga di sawah. Alhamdulillah situasi dan kondisi mendukung. Saudara-saudaraku yang saya hormati, Kepala Desa Plosorejo dalam sambutannya mengharapkan adanya pertemuan aspirasi masyarakat ini mampu memberikan solusi bagi para petani terkait kendala sektor pertanian, sehingga para petani semakin terbantu, mudah dalam proses untuk menghasilkan panen yang maksimal. realisasikan kalau bisa, usahakan bisa lah insya Allah. Karena Pak Zaini dan Pak Bianto sangat dekat dengan kita, harapan kita semua diberi kesehatan semua, sehingga ke depan nanti benar-benar membawa kemajuan di desa kita semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati,
acara reses penyerapan aspirasi anggota DPRD Kabupaten Kediri yang dalam hal ini akan langsung dipimpin oleh beliau Bapak Muhammad Zaini selaku anggota DPRD Kabupaten Kediri. Untuk waktu dan seterusnya kami persilahkan penuh untuk Bapak Zaini. Alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Muspika Kecamatan Gambeng-Rejo, yang kami hormati Pak Bekti, alhamdulillah petugas penyuluh pertanian dari Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kediri, Komisi 2 Bidang Ekonomi M. Zaini STHI, mengatakan bahwa pertemuan antar kelompok ini bertujuan untuk bisa saling melengkapi, baik kekurangannya apa permasalahannya. Di dalam pertemuan ini diharapkan bisa saling melengkapi dan saling mengisi, serta bergandengan tangan bersama dalam waktu dekat untuk menyelesaikan tantangan sektor pertanian di Kabupaten Kediri. M. Zaini juga menambahkan, selain menyiapkan tambahan anggaran untuk sektor pertanian, kelompok tani juga membutuhkan penambahan petugas penyuluh lapangan atau PPL untuk pendampingan guna memberikan solusi problem dari hama, pupuk maupun pestisida. Solusi-solusi yang ditemukan oleh kelompok tani dan anggota PPL nantinya akan disuarakan oleh Zaini sehingga dapat dicontoh oleh kelompok tani yang lainnya. Kegiatan studi banding tentang pupuk cair pestisida organik di Badas, kemudian kita tidak lanjuti, maksud ini kalau janji pun Pak, kalau memang ini penting dikembangkan, penting dilaksanakan, dan penting dijadikan pembelajaran untuk kelompok tani yang lain, makin reses pulau ini kita gunakan untuk pelatihan. Alhamdulillah teman-teman PPL setuju, teman-teman kelompok tani yang menjadi tuan rumah juga setuju, akhirnya hari ini bisa kita laksanakan. Untuk itu kami terima kasih banyak teman-teman PPL Kecamatan Gambeng-Rejo beserta kelompok tani di Distrik 2 yang sepakat dan bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin menyampaikan tentang posisi kami. Kaulo kebetulan di DPRD Kabupaten Kediri di Komisi 2, Komisi Bidang Perekonomian, yang membidangi salah satunya adalah pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Ini wilayah kerja Kaulo. Nah, kenapa Kaulo kok di Komisi 2? Apakah tiba-tiba ditaruh ke Komisi 2? Boten Pak, kalau sengaja minta. Awal Kaulo kali ketua partai Kaulo disalap ke Komisi 1 bagian pemerintahan. Kalau kaget karena Kaulo pengen tidak di Komisi 1, kalau jujur pengen ke Komisi 2. Nopo kok belum pilih ke Komisi 2? Karena Kaulo tahu persis bahwa masyarakat Kabupaten Kediri paling banyak mayoritas adalah teman-teman dari sektor pertanian. Petani ini adalah jumlah masyarakat terbesar di Kabupaten Kediri, termasuk pelaku UMKM. Kalau pengen jadi wakil rakyat, saged cedek, saged memperjuangkan kelompok mayoritas yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu sektor pertanian. Itu pertama. Yang kedua, Kaulo derek Pak Haji Subianto, karena sebelum Kaulo dados anggota DPR teng Kabupaten, Kaulo dados staf beliau selama 2 periode, mulai 2014 sampai 19, 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019 Kaulo menjadi staf beliau. Karena Pak Bianto kebetulan selama menjabat menjadi anggota DPR juga di Komisi 2 atau Komisi B yang membidangi pertanian sama kali Kaulo, akhirnya Kaulo mboten wantun berseberangan. Kaulo pengen linier. Harapan Kaulo bisa saling melengkapi apa yang sudah menjadi agenda perjuangan Pak Bianto melalui Komisi B di Jawa Timur untuk kepentingan petani. Niki mangkin sakit kula gayung sambut melalui kewenangan Kaulo di DPRD tingkat kabupaten, yang semula jangkauan yang bisa diperjuangkan Pak Bianto katakanlah 70%, karena Kaulo linier kali Pak Bianto akhirnya bisa memberikan sumbangsih perjuangan untuk kepentingan petani menjadi bertambah, yaitu bisa sampai 80 atau mungkin sampai 90%. Ini menjadi dasar latar belakang kenapa Kaulo di Komisi 2 atau Komisi B sama kali Pak Bianto. Dan alhamdulillah Pak,
Allah masih mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh atas keberadaan Allah di Kabupaten Kediri dari Pak Bianto. Salah satunya adalah program-program dari Jawa Timur yang difasilitasi oleh Pak Bianto. Niku tasik dipercayakan untuk kaulo tumut diberi kesempatan untuk usul, dan sekaligus karena mumpung ini lagi kali Pak Bianto, kalau laporkan Bapak untuk program dari APBD Jawa Timur yang tahun anggaran 2021 pendaftaran 2020 dari jalin aspirasi anggaran aspirasi Pak Bianto ini total untuk Kecamatan Gampeng sebesar 486 juta rupiah. Ini untuk para kelompok tani di wilayah Kecamatan Gampeng, terdiri dari 3 poktan. Ini melalui dana aspirasi Pak Haji Subianto masing-masing 100 juta. Poktan Gampeng Jaya berupa bantuan alat pertanian, Poktan Dewi Sri 2 100 juta berupa alat pertanian. Niki Dewi Sri 2 ini kebetulan yang menjadi tuan rumah kegiatan hari ini. Kemudian Poktan Tani Mulyo niki Kurus mendapatkan 100 juta berupa alat pertanian. Ini yang bersumber dari dana jaring aspirasi APBD 2021 pendaftaran 2020 dari Bapak Haji Subianto. Berikutnya bantuan yang tetap difasilitasi oleh Pak Bianto melalui jalur program Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Ini ada 4 kelompok. Pertama Poktan Tani Mulyo niki sambil resik, usulannya alat pertanian sama senilai 50 juta. Kemudian Poktan Tani Jaya Jong Biru senilai 50 juta juga. Kemudian Poktan Agung Rahayu Desa Putih, kebetulan Pak Lurahnya hadir, ini bantuan alat pertanian juga tapi bentuknya mesin gilingan padi senilai 45 juta. Kemudian Poktan Sumber Makmur ini panen paten senilai 30 juta. Ini program APBD 2021 dari Dinas Pertanian Jawa Timur atas rekomendasi Bapak Haji Subianto. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini dereng saged mengakomodir kepentingan seluruh kelompok tani yang hadir pada kesempatan hari ini. Tapi ini kalau atur nih, kalau ingin menyampaikan bahwa Bapak jenengan memiliki hak yang sama. Kantun nenggo giliran. Nah, makin APBD 2022 usulan tahun 2021 dini enek sing boten cair, nanti kita tidak lanjuti untuk usulan 2021 APBD 2022. Kelompok-kelompok yang dereng angsa kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik dari provinsi maupun dari kabupaten, nanti kesempatan panjenengan di usulan 2021 untuk APBD 2022. Dan cuma Bapak niki kaitan dengan materi yang penting sangat kalau sampai nih dalam kegiatan serat aspirasi kawula. Pertama, jenengan monggo makin mencatat daftar usulan yang tadi disampaikan oleh panitia. Dini aras-aras nulis karena kebetulan boten betul pulpen. Nah, sak wanci-wanci saged jenengan mengagendakan kegiatan dolan teng griya kula susukan Desa Gampeng salenipun Pondok Al Ihsan Jabes wonten Gang Sobru Jamil masuk ke timur 5 rumah utara jalan pun mungkin tanggal griya kula buku. Syukur-syukur jenengan purun melalui teman-teman PPL. Koordinasi lewat PPL, nanti PPL yang komunikasi kali kawula. Karena kalau sudah ada komitmen dengan teman-teman PPL untuk anggaran 2022 Pak PPL, tolong rekomendasi kelompok yang akan saya fasilitasi nanti yang menfilter adalah teman-teman PPL wilayah Kecamatan Gampeng-Rejo. Nah, poin pentingnya niki sing badhe kula atur nih, di tengah kondisi pertanian jenengan pun ngraosaken dinten iki pupuk angel to. Nah, mungkin Pak Bianto bagian cerita pupuk kok angel, terus piye ceritane solusine terus pundi, makin Pak Bianto yang akan mengulas karena kebetulan beliau langsung yang mengawal kebijakan Kementerian Pertanian sampai perkembangan hari ini seperti apa, nanti ranah beliau yang akan menceritakan. Tapi yang terpenting enten Pak, bahwa sejak dulu pemerintah kita itu sudah memberikan sosialisasi untuk pengurangan subsidi.
Pemerintah sejak dulu sudah mendorong bagaimana praktek pertanian dengan pola pupuk berimbang, dengan pertimbangan untuk menjaga kesuburan tanah dan seterusnya. Nah, tapi poin yang lebih penting adalah pesan-pesan atau kebijakan-kebijakan itu juga dalam rangka untuk mendorong agar petani itu titik-titik mulai memiliki kemandirian. Butuh pupuk kimia, tapi nggak ada salahnya kalau petani itu juga mau belajar untuk memanfaatkan pupuk organik sebagai tambahan pemupukan pertanian yang jenengan lampaui selama ini. Ini harapannya ke situ. Nah, untuk itu kami diskusi sama teman-teman PPL, Pak PPL, terkait dengan masalah mendorong kemandirian pertanian, sekaligus terkait dengan masalah bagaimana ke depan negara bisa hadir, pemerintah sangat bantu panjenengan, niku kula juga harus dibantu, yaitu berupa kekompakan kehidupan kelompok tani. Estu Bapak Ibu, tantangan pertanian semakin lama semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kekuatan kita untuk menjawab tantangan di sektor pertanian itu bukan sakit Pak ditangani sendiri, bukan terlalu berat kalau dihadapi sendiri. Satu-satunya cara untuk menghadapi permasalahan tantangan pertanian, kita harus berkelompok. Kelompok-kelompok tani yang sudah terbentuk, monggo diuri-uri, monggo dihidupkan, kepengurusannya yang kurang semangat, kurang aktif, monggo ditoton malih, ampres semua kelompok tani ini sakit eksis, sakit kompak. Melalui eksisnya kelompok ini loh Pak, kompaknya kelompok ini loh, ini makin kaulah akan menindaklanjuti program-program untuk kepentingan pemberdayaan kelompok tani arupi program-program baik itu Al-Sintan ataupun program-program berupa pelatihan bekerja sama dengan rencang-rencang dinas pertanian. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak dalam kesempatan yang mulia ini, kalau namun pengen pesan, monggo Pak, kelompok tani ini yang kurang aktif dan diaktif nih. Anggota kelompok tani yang kurang semangat dan boleh coro piye amrih semangat berkelompok. Kemudian kelompok tani pengurus yang kurang aktif monggo didukung untuk segera bisa aktif bersama-sama. Melalui kekompakan kelompok tani ini akan menjadi pintu gerbang, akan menjadi pintu masuk untuk petani kita siap menghadapi tantangan ancaman pertanian.